Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kembali kita diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan, kesempatan, nikmat-nikmat yang cukup besar. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah, tauladan dan panutan kita. Insyaallah taala kembali kita lanjutkan kajian tafsir, insyaallah ayat 140 sampai 143 dari An-Nisa. 140 sampai 143 dari surat An-Nisa. Pada kali kita silakan untuk membacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا Alladzina, itu orang-orang yang waqad, dan sesungguhnya nazzala, Allah telah menurunkan alaikum, kepada kalian, di dalam al-kitabi, kitab Al-Quran, yaitu surah Al-An'am, bahwa idza, apabila sami'tum, kalian mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari oleh orang-orang kafir,
wa yustahza'u biha, dan diperolok-olok oleh orang-orang munafik. Fala, maka jangan taq'udu, kalian duduk-duduk ma'ahum, bersama mereka, hatta, sampai yakhudu, mereka memasuki fi, dalam hadithin, topik pembicaraan, ghairihi, lainnya. Innakum, sesungguh kalian, idzan, kalau begitu jadi, mithluhum, seperti mereka dalam dosa. Inna, sesungguhnya, Allah jami'u, mengumpulkan al-munafiqina, orang-orang munafik, wal kafirina, dan orang-orang kafir, fi, di dalam jahannam, neraka jahannam, jami'a, seluruhnya. Alladzina, yaitu orang-orang yang yatadabbasuna, mereka menunggu-nunggu apa yang akan terjadi, bikum, dengan kalian. Fa'in, maka jika, kana, ada, lakum, bagi kalian, fathum, kemenangan, mina, dari Allahi, Allah, qalu, mereka berkata kepada kalian, alam, bukankah nakun, kami berada ma'akum, bersama kalian dalam peperangan. Wa in, dan jika, kana, ada, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, nasibun, bagian dari kemenangan. Qalu, mereka berkata, alam, bukankah nastahwil, kami ikut kemenangan, kami ikut memenangkan, alaikum, atas kalian, membocorkan rahasia kaum muslimin, wa namna'kum, dan kami membela kalian, mina, dari al-mu'minina, orang-orang mukmin. Fallahu, maka Allah, yahkumu, dia memberi keputusan, bainakum, di antara kalian dan kaum kafir, yauma, pada hari al-qiyamati, kiamat. Walan, dan tidak akan, yaj'alallahu, Allah menjadikan, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, ala, atas, al-mu'minina, orang-orang mukmin, sabila, jalan untuk kemenangan. Inna, sesungguhnya, al-munafiqina, orang-orang munafik, yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah dengan menampakkan keimanan. Wa huwa, dan padahal dia, khadi'uhum, yaitu menipu mereka dengan tidak menyiksa di dunia. Wa idza, dan apabila, qamu, mereka berdiri, ila, untuk as-salati, salat, qamu, mereka berdiri, kusala, dengan malas berat, yudha'una, mereka riak, ingin dipuji, an-nasa, manusia, orang yang lain, wala, dan tidak, yadhkuruna, mereka mengingat, Allah, illa, kecuali, qalila, sedikit sekali. Mudhabdhabina, mereka dalam keadaan bimbang, baina, antara, dzalika, demikian iman atau kafir, la, tidak termasuk, ila, kepada, haula'i, mereka kaum kafir, wala, dan tidak termasuk, ila, kepada, haula'i, mereka kaum mukminin. Waman, dan siapa yang yudlili, disesatkan, Allahu, oleh Allah, falan, maka tidak akan, tajida, kamu mendapatkan, lahu, baginya, sabila, jalan petunjuk. Dalam bermajlis dengan ahli bid'ah, ahli maksiat, dan juga dengan orang-orang munafikin. Kemudian juga menjelaskan tentang sifat sikap orang-orang munafikin ketika kaum muslimin menang, dan bagaimana pula sikap orang-orang munafikin ketika orang-orang kafir menang. Apa sikap mereka? Maka nampak di sini gambaran dari sikap mereka tadi. Kemudian pada 142 ini menjelaskan tentang sifat orang munafikin juga, yaitu menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sedangkan Allah jelas menipu mereka, mengalahkan tipuan mereka. Kemudian di sifat orang-orang munafikin di dalam ayat 142,
bermalas-malasan dalam salat. Ya, dia melaksanakan salat bukan dari hatinya, tapi penuh dengan sikap malas. Kemudian sikap ria kepada orang banyak, memperlihatkan amalannya. Kalau dia mengingat Allah, walaupun dia ingat kepada Allah tapi sedikit. Kemudian mereka orang-orang munafikin, mereka penuh dengan keraguan. Ya, la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak kepada mereka orang-orang munafikin, tidak pula kepada orang-orang mukmin. Baina, ya, antara mereka dan mereka. Ini namanya muzabzabin. Ikhwatul fillah yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat keterangan dari Syekh Abdurrahman Sa'di dalam tafsirnya, di mana Syekh menjelaskan kepada kita, waqad bayyana Allahu lakum fima anzala 'alaikum. Allah telah menjelaskan, ya, untuk kalian apa yang Allah turunkan atas kalian, yaitu hukum syar'i inda huduli majlisil kufri wal ma'asi. Ini ketika hadir dalam majlis kekufuran atau majlis maksiat. Majlis kekufuran adalah di sana orang-orang yang mengatakan kalimat-kalimat kufur, atau majlis maksiat, di sana orang berbuat maksiat. Tidak boleh kita berada di tempat-tempat orang banyak berbuat maksiat, ya, atau duduk-duduk dengan mereka. Karena duduknya kita dengan mereka, maka ini akan membawa kepada kerusakan. Kita yang akan terbawa, atau kita rela dengan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu Allah katakan, an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa istahza'u biha. Jika kamu mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, dikufur, diingkari dengannya. Ayat Quran diingkari, istahza'u biha, dan diperolok-olok, ya. Jadi jika seorang mukmin mendengar ayat Allah diingkari, kemudian diperolok, dihinakan, maka sikap sebagai seorang muslim tentu wajib kita untuk melakukan pembelaan sebagai wujud rasa cemburu kita kepada agama kita. Wajib kita melakukan pembelaan sesuai dengan kadar ilmu dan kemampuan kita. Ikhwatul fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh menjelaskan, an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha, ay yustahanu biha. Artinya adalah jika kalian mendengar ayat Allah itu dihina, direndahkan dengan ungkapan kalimat-kalimat yang hina. Al-Quran ini, ya, adalah kitab yang tidak memberikan keberuntungan. Al-Quran ini begini-begini. Kalau kita bermajlis dengan orang-orang tersebut, maka kita harus menghindar darinya. Jika tak mampu untuk memberikan nasihatnya, maka jangan duduk bersama mereka. Karena tugas kita, wajib kita untuk memuliakan Al-Quran, mengagungkannya. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa ta'zimuha wa ijlaluha wa tafkhimuha. Maka Syekh mengatakan, wa hadha huwal maqsud bi inzaliha. Inilah maksud diturunkannya Al-Quran. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Ya. Nazzal, ia turunkan. Maksud diturunkan Al-Quran itu adalah untuk diagungkan, dimuliakan, dibesarkan. Wa huwal ladzi khalaqallahu khalq. Ya, dialah yang Allah telah menciptakan makhluknya li ajlihi, karenanya. Fadiddul iman, maka lawan dari keimanan adalah kufur. Lawan iman adalah kufur. Lawan dari mengagungkan istihza. Ya, kita sebagai seorang muslim wajib kita untuk memuliakan Al-Quran. Tidak boleh kita memperolokkan maknanya. Andai kata kita tidak tahu maknanya, maka bertanyalah. Was'alu.
Tidak ada ayat Al-Quran itu yang isinya kejelekan. Tidak ada. Akan tetapi bagi orang-orang munafikin yang hatinya sudah rusak, ya, maka dia menjadikan ayat Quran itu ayat berolok-olok, ya. Atau orang-orang yang suka berbuat bid'ah. Kemudian wadiddu ta'zimiha al-istihza'u biha wa ihtiqaruha. Lawan dari mengagungkan ayat-ayat Allah adalah istihza', berolok-olok. Wa ihtiqar, merendahkan. Ini lawan dari mengagungkan. Wa yadkhulu fi dzalika mujadalatul kuffar wal munafikin libtali ayatillah. Termasuk dalam ayat ini, kata Syekh, adalah bermujamalah dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafikin dengan tujuan untuk membatalkan ayat-ayat Allah dan membela kekufuran mereka. Jadi kalau sekiranya seorang bermujadalah, berdebat dengan orang-orang kafir, akan tetapi tujuannya adalah untuk membatalkan ayat Allah dan tidak mampunya seorang untuk melakukan pembelaan, maka hendaklah seorang muslim, ya, berpaling dari hal yang demikian. Karena tidak setiap kita harus berjidal. Ya. Ada orang yang ahli jidal dengan batas keilmuannya. Ada yang tidak bisa berjidal. Ya, berdebat maksudnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bagi seseorang tulisan, ya, lidahnya yang mampu untuk melakukan, ya, pembelaan-pembelaan. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka saya mengatakan ayat ini juga berlaku pada orang-orang yang bermujadalah dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafikin untuk membatalkan ayat-ayat Allah. Dia tidak mampu untuk berjidal. Oleh karena itu berdebat, ya, lihat dulu siapa lawan debat kita. Kalau kita, ya, tidak mampu untuk berdebat, karena orang yang berdebat itu banyak ilmunya dari kita, ya, karena banyak khilafnya, maka yang berdebat itu orang yang lebih hebat lagi. Para ulama tidak usah kita berdebat. Karena kenapa? Tidak ada manfaatnya dari bermujadalah tadi. Kemudian Syekh mengatakan wa kadzalikal mubtadi'una ala ikhtilafi anwa'ihim. Demikian juga orang-orang ahli bid'ah sesuai dengan tingkatan jenis-jenis mereka, perbedaan jenis mereka. Fa in ihtijajuhum ala batilihim yatadamman istihanah bi ayatillah. Berhujjah, yang menghujat mereka di atas kebatilan mereka, maka ini akan merendahkan, mengandung kehinaan terhadap ayat-ayat Allah. Li'annaha la tadullu illa ala haq. Karena ayat Allah ini, ya, la tadullu, tidaklah menunjukkan melainkan kebenaran. Di berhujjah dengan orang-orang ahli bid'ah yang mana, ya, akan menambah kehinaan terhadap ayat Allah, karena ketidakmampuan seorang dalam berhujjat dengan orang-orang ahli bidah, maka tidak ada disarankan bagi mereka untuk berhujjah. Li'annaha la tadullu illa ala haqqin wa la tastalzim illa sidqan. Karena kita tahu bahwa ayat Allah itu semuanya mengandung kebenaran. Ya. Dan juga ayat Allah itu mesti, ya, wala tastazim, tidak ada kandungannya melainkan isinya sidqan, benar. Tidak ada satupun bentuk kebohongan, tidak ada. Tidak ada kebohongan. Oleh karena itu bermajlis dengan orang-orang yang berseberangan dengan kita, manhajnya dengan kita, kemudian akan mempengaruhi pada seorang, maka ini juga termasuk larangan. Atau dia akan merusak akidah kita. Kemudian ikhwatul fillah, wa muntaha hadan nah anil qu'ud ma'ahum. Akhir dari larangan itu adalah duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Sampai mereka memalingkan pada pembicaraan yang lain. Jadi kalau ada pembicaraan-pembicaraan
dalam satu majlis si A dengan si B. Si B ini bicara tentang memperolok-olokkan ayat Allah di hadapan si A. Maka ketika itu keberadaan si A di sini ya hanya jika dia tidak mampu untuk menasihatinya, maka dia hendaklah memalingkan kepada pembicaraan yang lain. Anak saya tua kecian. Umpamanya zaman kini kan banyak hal-hal tuduhan-tuduhan, ada nama Salafi, Wahabi dan segala macam. Ada orang bicara tentang itu, kita duduk bersama mereka. Jika kita bisa melakukan pembelaan dengan bahasa ilmu kita, mampu lakukan. Jika tidak, palingkan kepada ya bahasa perkataan yang lain, ya pembicaraan yang lain. Nah, usah itu bicara, usah itu bicarakan yang lain lah. Banyak hal yang lebih penting dari itu, ya. Dalam rangka apa? Untuk menjaga agar jangan sampai orang itu semakin semena-mena. Nah, kalau kita tetap mendengar ada juga di situ sementara hujatan-hujatan mereka tentang kebenaran semakin menjadi, ya keberadaan kita di situ tidak memberikan manfaat dan kita juga ada di situ, maka sama kita dengan mereka ini kan. Kalau tidak kita beranjak dari mereka. Ketika dalam hal minimal jika tidak bisa beranjak, pengingkaran fil qalbi, dalam hati. Ini ikhwatina fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innakum idan misluhum in qa'adtum ma'ahum fil halil maskurah, jika kamu masih duduk bersama mereka dalam hal yang disebutkan tadi, masih duduk dengan mereka, maka apa kata Allah? Innakum idan misluhum, sungguhnya kamu dengan demikian seperti mereka. Seperti mereka. Liannakum raditum bikufrihim, karena kalian reda dengan kekufuran mereka, wastihza'ihim, dan istihza mereka, perolok-olokan mereka. Nah, ini perlu kita perhatikan dalam menghadiri suatu majlis, ya, majlis-majlis yang jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga teman kita yang tidak bisa memberikan manfaat, ya, berteman dengan mereka. Warradi bil ma'siyah kal fa'il laha. Oleh karena itu saya mengatakan seseorang yang reda dengan maksiat yang dilakukan oleh seorang, kal fa'il laha, sama dengan pelakunya. Jadi kalau kita meredai orang berbuat maksiat, sama dengan kita melakukannya. Jadi dia diam tapi dia reda. Ya. Contohnya kita ada di majelis orang-orang yang banyak musik. Kita tak ada pengingkaran sedikit pun di hati. Kaki goyang-goyang pula. Goyang-goyang pula kakinya kan. Hanya sama itu tuh. Sama dia dengan orang bernyanyi tadi. Meskipun nak keluar mulut. Nak keluar nyanyi itu dari mulutnya. Ya. Keberadaan tadi kalau dia reda. Tapi kalau dia ada rasa bencinya, tak suka sama sekali. Hatinya, ya, tidak menerima, maka Allah akan menghukum sesuai dengan hatinya tadi. Jadi kalau dia rida, sama dia dengan mereka. Liannakum raditum bikufrihim wastihza'ihim. Warradi bil ma'siyah kal fa'il laha. Orang yang rida dengan maksiat sama dengan pelakunya. Walhasil anna man hadara majlisan yu'sillaha bih. Kita melihat banyak orang-orang yang tidak mau mencegah maksiat, biarlah tu ba'alai. Kan kalau kita reda. Tapi ketika kita mengatakan saya tidak mampu untuk mencegah mereka, dia perbuatannya tidak benar, saya ingkar di hati. Karena saya tidak punya kekuasaan. Karena untuk mencegah kemungkaran itu, untuk mencegah dengan nasihat, maka ini orang yang berilmu. Untuk mencegah dengan ya kekuasaan, ini adalah orang-orang berkompeten, para pejabat. Saya hanya bisa mencegah dengan hati. Mendingan dia mencegah dengan hati, artinya mengingkari perbuatan tadi. Namun apabila tidak ada pengingkaran sama sekali dengan perbuatan maksiat, ya, tak ada ingkar sama sekali, tidak ada rasa kebencian, maka sama dengan mereka. Walhasil anna man hadara majlisan ya'sillaha bihi fa innahu yata'ayyan alaihi al-inkar alaihim.
Yang jelas di sini adalah siapa yang hadir dalam satu majlis, yang di majlis itu orang berbuat maksiat, maka hendaklah dia mengingkari ma'al qudrah, serta dengan kemampuannya. Awil qiyam ma'a adamihi, atau dia berdiri ya dan tidak berada di tempat maksiat tadi. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin. Kemudian setelah itu Allah katakan tentang orang-orang munafikin dan orang kafir. Munafikin di sini maksudnya siapa? Al munafikin i'tiqadi. Orang munafik i'tiqad. Orang munafik itu ada dua. Munafik ada dua. Munafik i'tiqad, ini munafik sama dengan orang kafir. Ya. Inilah munafik-munafik yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kemudian munafik amaliyah. Nah, munafik amaliyah ini orang mukmin yang mempunyai sifat-sifat kemunafikan, akan tetapi kemunafikan ini tidak sampai ya munafik dalam hal menyembunyikan kebenaran. Artinya adalah bukan secara i'tikadnya, tapi amaliyah. Contoh, kita sering berjanji, ya, saya akan datang ke sana, ya, insyaallah, ya kan? Tapi dia latih tunggu, latih bona, ya, maka ini adalah bisa terindikasi adalah kemunafikan, tapi munafik amaliyah, ya. Bukan munafik i'tiqad. Kalau munafik i'tiqad ini dia mengingkari sesuatu yang Allah wajibkan di hatinya tadi. Meskipun dia beramal, dia salat, dia puasa, tapi ini hanya zahir saja, batinnya tidak. Batinnya mengingkari. Ini bahayanya. Ini ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir dalam neraka jahanam bersamaan. Sama orang munafik dan orang kafir tadi. Kama jatama'u ala kufrin wal muwalat, sebagaimana mereka itu berkumpul di atas kekufuran, wal muwalah, dan berwala, berloyalitas, ya, bukan kepada orang-orang mukmin, tapi adalah kepada orang-orang kafir. Wala yanfa'ul kafirin, dan tidaklah dia memberikan manfaat terhadap orang-orang kafir mujarradu kaunihim fi zahir. Kalau hanya semata-mata keberadaan mereka itu, iman mereka hanya zahir saja, tidak memberikan manfaat. Di hatinya tidak beriman, ya. Ini yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Di hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan mengatakan kepada orang beriman, unzuruna, lihatlah kami, naqtabis min nurikum, kami akan mengambil dari cahaya kamu, ya, sampai akhir ayat. Khudul fidin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan, ya, yaitu pembelaan orang-orang munafik, pembelaan orang-orang munafikin terhadap orang-orang kafirin, dan pemusuhan mereka terhadap orang-orang mukmin. Allah katakan alladzina yatalabbasuna bikum, orang-orang yang mereka menunggu dari kalian. Artinya adalah yantaziruna al-halah, mereka menunggu, orang munafik itu menunggu hal yang kamu berjalan di atasnya. Wa tantahuna ilaiha min khairin aw syarrin, dan melihat akhir dari kebaikan atau keburukan. Kemudian mereka orang-orang munafik ini sudah menyiapkan jawaban. Jawaban jika terjadi ini, maka ini jawabannya. Jika terjadi ini jawabannya, ya. Qad a'addu likulli halatin jawaban bihasbi nifaqihim. Yang pertama adalah fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum. Jika kemenangan terjadi pada orang-orang mukmin, kemenangan fathun minallah, qalu, maka orang munafik mengatakan alam nakum ma'akum, bukankah kami juga bersama kalian?
Wak sama-sama berjuang. Kalau menang orang Islam, dengan gagah beraninya orang munafik mengatakan, alam nakum ma'akum. Bukankah kita bersama? Ya. Syekh menafsirkan, fayuzhiruna annahum ma'al mu'minin. Mereka menampakkan diri mereka bahwa mereka ini bersama orang-orang mukmin zahiran wa batinan. Zahir batin. Ya. Apa tujuan mereka? Lislimu minal qadah wa ta'ni alaihim. Supaya mereka selamat dari celaan dan hujatan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Jadi inilah membela diri dulu. Kalau menang orang mukmin dalam peperangan, ya, alam nakum, kami juga bersama kalian. Kami juga ikut merasa senang. Kami juga ikut membela, ya, untuk menyelamatkan diri mereka dari tuduhan. Membela diri dulu. Jadi tanda orang yang bersalah itu diselamatkan dirinya dulu. Dia lakukan pembelaan terhadap dirinya, ya. Sebelum nanti dia dihujjah dengan hujjah, dia dulu yang membela diri. Ya. Alam nakum ma'akum. Kemudian apalagi tujuan mereka ini? Waliyusrikuhum fil ghanimah, masyaallah, supaya mereka ikut mengambil harta rampasan. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan kami bersama kalian, kan ada juga mereka akan mendapatkan apa? Rampasan perang. Insyaallah rampasan perang itu banyak. Ya. Mereka ingin mendapatkan itu juga. Ini sifat-sifat orang munafikin. Wal fai' waliyan tasiru bihim, dan supaya mereka memenangkan, mereka juga ikut memenangkan mereka, orang-orang mukmin. Ini sikap mereka. Jika kemenangan ada pada orang mukmin. Tetapi jika orang mukmin, orang kafir mendapat nasib, wa in kana lil kafirina nasibun, dan jika adalah bagi orang kafir nasib, kenapa tidak fathun di sini? Karena orang-orang kafir tidak akan ada, mereka tidak berhak untuk mendapatkan fathun. Tapi mereka hanya, kalaupun mereka menang, dikatakan bukan fathun. Fathunnya itu kemenangan untuk orang mukmin. Maka Syekh mengatakan di sini, ya, kenapa tidak dikatakan wa in kana lil kafirina fathun? Tapi Allah katakan wa in kana lil kafirina nasibun. Ya. Nasibun itu bagian keberuntungan baginya. Jadi Al-Qur'an itu bahasanya, kalimat itu berpengaruh terhadap makna. Ya. Fathun. La layak orang munafik, orang kafir mendapatkan fathun. Ya. Maka di dalam ayat tadi, ayat yang sebelumnya, fa in kana lakum fathun. Lakum ini kan bagi orang mukmin. Wa in kana lil kafirina nasibun. Nasibun bahagian. Dan jika adalah bagi orang kafir dapat bagian ya kemenangan, walam yakul fathun, tidak Allah katakan fathun, li'annahu la yahsulu lahum fathun. Orang munafik tidak mendapatkan kemenangan, atau orang kafir tidak berhak dia mendapatkan kemenangan, tapi mendapatkan bagian. Yakunu mabda'un linusratihim mustamirrah. Ya. Bal ghayatu ma yakunu an yakuna lahum nasibun. Ya. Mereka mendapatkan bahagian yang tidak tetap. Kalau fathun itu tetap. Fa idza kana dzalik, apabila itu kemenangan, ya, ada pada pihak orang-orang kafir mendapatkan bahagian, apa sikapnya orang munafikin? Qalu alam nastahwis alaikum, bukankah kami telah, ya, ikut memenangkan kalian juga. Nah, ini orang munafikin. Wa namna'kum minal mu'minin, membela kalian dari orang-orang mukmin. Jadi Syekh mengatakan mereka membuat-buat, ya, yatasanna'un, membuat-buat, mengada-ngada terhadap apa yang telah mereka lakukan, seolah-olah dialah yang melakukan pembelaan, ya, terhadap orang-orang kafir. Jelas dalam hal ini orang-orang munafikin dia menampakkan permusuhannya kepada orang mukmin. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Nanti, ya, bagaimana nanti akhir kesudahan hukumnya? Allah yang akan memberikan hukuman sesama kalian pada hari
hari kiamat. Ikhwatul fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa-jiwa munafikin ini ya memang orang sekarang tidak mengatakan saya munafik. Jadi munafik ini dalam bentuk ya lembaga yang dibuatnya ya liberal, dia tidak menerima syariat Islam, label-label Islam tidak terima, dia muslim. Ini juga bentuk-bentuk kemunafikan. Kemudian walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak akan menjadikan bagi orang kafir terhadap orang mukmin jalan. Artinya tasallutan, kemenangan. Bal la tazalu ta'ifatun minal mu'minin, bahkan senantiasa kelompok dari orang mukmin 'alal haq, di atas kebenaran, ditolong oleh Allah. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak memudaratkan ya orang yang menghinakan mereka dan tidak membahayakan orang yang menyisihi mereka. Ini yang namanya taifah mansurah, golongan yang ditolong. Wala yazalullahu yuhdithu ya yuhaddis min asbabin nasri il mu'minin. Allah senantiasa akan memberikan sebab-sebab kemenangan bagi orang-orang mukmin dan akan ya mengalahkan orang-orang kafirin. Kemudian pada ayat 142, 143 ini dijelaskan tentang sifat-sifat orang munafikin. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Nah, ini orang-orang munafikin sifat yang pertama adalah menipu Allah. Menipu Allah. Bagaimana mereka dikatakan menipu Allah? Di mana mereka menampakkan azharu mihi minal iman, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Nah ini dia. Dia menampakkan keimanan. Mungkin keimanan itu diwujudkan dengan amal, ya. Mungkin dia menegakkan salat 5 waktu, zakat dan segala macamnya. Akan tapi mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Menyembunyikan kekufuran mereka. Zannu annahu yurawiju 'ala Allah. Mereka menyangka bahwa dengan ini dia menipu Allah. Dia menyangka bahwa dengan perbuatan yang ia lakukan itu Allah tidak tahu. Walhal ya sebenarnya annallaha khadi'u, Allah juga telah menipu mereka. Famujarradu wujudi hadhil hal minhum, semata-mata adanya kondisi mereka seperti ini ya dari mereka, wa masyuhum 'alaiha, dan mereka berusaha untuk mendapatkan perbuatan tadi. Ini adalah khida'un li anfusihim. Mereka menipu diri mereka sendiri. Jadi kalau mereka menyembunyikan kekufuran mereka, ya, mereka menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, sebenarnya mereka sudah menipu diri sendiri. Wa huwa khadi'uhum. Nah, dalam sifat amaliyah, terutama di sini ada sifat ya ibadah yang terbesar. Ba'da tauhid as-salah. Bagaimana sikap orang-orang munafikin dinyatakan dalam ayat ini? Inna salata wa idza qamu ila salati qamu kusala. Nah, kalau mereka hendak menegakkan salat, mereka bermalas-malasan dalam salat tadi. Malas. Bermalasan ini dari lubuk hatinya. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Saya menjelaskan mutathaqilin, merasa berat, mutabarrimin min fi'liha. Wal kaslu la yakunu illa min faqdir raghbah. Malas itu tidak akan muncul melainkan kehilangan kemauan untuk menegakkan salat. Tidak ada keinginan. Kalau tak ada keinginan, apa yang terjadi? Timbul malas di hati mereka. Falaula anna qulubahum farighatun minar raghbah ila Allah wa ila ma 'indahu adimatul iman. Jadi hati mereka itu kosong dari cinta kepada Allah, keinginan kepada Allah itu tak ada. Sikap yang kedua, orang-orang munafikin ini yura'unan nas. Mereka bersikap riya kepada manusia. Hadzal ladzi intawat alaihi sarairuhum, riya. Ingin dilihat oleh manusia amalan-amalannya, ingin dinampakkan amalannya,
agar manusia tahu dengan amalan-amal yang telah ia lakukan bukan karena Allah. Yaksiduna ru'yatan nasir, yaksiduna ru'yatan nas, apapun yang mereka lakukan ingin bermaksud untuk dilihatkan kepada manusia. Wa ta'zimuhum, agar manusia mengagungkan mereka, muliakan mereka. Wa ihtiramuhum, wala yakhlisuna lillahi, tidak mereka mengikhlaskan untuk Allah. Sekarang ini ya, kalau persoalan ria di media sosial, bagaimana kita menghukum ria di media sosial? Dilihat dulu apa tujuannya, ya. Apa tujuan dasar dia? Kalau dia untuk motivasi, tapi bukan atas nama dirinya sendiri, kalau untuk pribadinya. Misalnya kalau orang itu sedang salat, sedang berdoa di foto kan, ini jelas tidak tepat dia berdoa di foto. Atau dia sedang di Ka'bah di foto, tidak tempat. Tapi kalau di media sosial, ya, ada mungkin musabaqah. Musabaqah itu kan bersama, bukan perorangan. Lalu ditayangkan, maka ini bukan ria, supaya nanti orang bisa menyimaknya, mengambil manfaatnya. Bukan untuk memperagakan, ya, kemampuan-kemampuannya, tapi adalah agar orang bisa mendengar, mengambil faedah. Jadi ria itu juga dilihat dari maksud dan tujuannya untuk apa, tidak jelas. Ya, ria itu juga berangkat dari tujuan li ajli dunia, untuk dunia semata-mata. Kalau seorang itu, ya, dia mengiklankan sesuatu dengan tujuan agar orang lain tahu bahwa ada madrasah ini, pondok ini, ya, kemudian ada kegiatan ini, maka ini bukan ria. I'lan, memberitahu. Jadi jangan sampai kita keliru di dalam memaknai ria tadi. Ria ini adalah identik dengan amalan-amalan kita karena manusia, li ajlin nas, bukan karena Allah. Sesuatu yang dibangun karena Allah ada indikatornya. Ya. Indikatornya ini sebuah, ya, motivasi. Memiliki motivasi itu indikator sesuatu yang tidak dikatakan ria. Ya. Bukan karena ingin dilihat oleh manusia. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat orang munafikin itu yura'unan nas. Mereka bersifat ria dengan manusia. Namun tidak setiap orang yang berbuat ria itu munafik. Ya, tapi di sini dinyatakan sifat orang munafik pada saat seperti ini. Akan tetapi tidak setiap orang buat ria munafik. Ini dikabarkan sifat munafik seperti ini. Bisa jadi nanti, ya, orang yang awalnya tidak munafik jadi munafik dengan adanya sifat ria yang selalu ditonjolkannya. Kemudian wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah melainkan sedikit. Dari ibadah-ibadah yang ia lakukan tadi, sedikit sekali mengingat Allah. Lebih banyak, ya, tujuannya adalah dunia. Maka Syekh mengatakan di sini, la yazkurunallaha illa qalila. Syekh mengatakan limtila'i qulubihim min riya. Karena hati mereka itu diisi dengan riya semuanya. Makanya karena hati mereka dipenuhi dengan riya, ingat kepada Allah itu presentasinya sangat sedikit. Ini kita berhati-hati, kita berlindung kepada Allah daripada riya ini. Maka Syekh mengatakan karena hati mereka telah diisi dipenuhi dengan riya. Fa inna dzikrallahi ta'ala wa mulazamatuhu la yakunu illa min mu'min mumtali'in qalbuhu bimahabbatillahi wa azamatihi. Ini ungkapan Syekh Sa'di di dalam menafsirkan ayat ini. Kata beliau, sesungguhnya zikir kepada Allah wa mulazamatuhu, dan senantiasa komitmen bermulazamah dengan zikir tadi, la yakunu illa min mu'min mumtali'in qalbuhu bimahabbatillah wa azamatihi. Tidak akan muncul, ya, kecuali dari seorang mukmin yang hatinya sudah diisi dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah dan mengagungkannya. Jadi zikir kepada Allah
dan senantiasa berzikir, komitmen, ini tidak akan bisa dilakukan melainkan oleh seorang mukmin yang hatinya sudah diisi dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah, wa azamatu, pengagungan. Berarti apa? Kita mencoba untuk ibadah kita ini sampai kepada tingkat mahabbah wa azamah. Ya, mahabbah, mencintai dan mengagungkan. Ini adalah amal qalbi, amal hati. Mencintai, pengagungan amal hati. Nah, orang-orang munafikin muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula, ini. Tidak ke sini, tidak ke sini. Ya. Mutaraddidina baina fariqil mu'minin wa fariqil kafir. Ragu apakah saya dalam kelompok orang mukmin atau kelompok orang kafir. Mukmin atau kafir, ini ragu-ragu. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak kepada mereka, pada orang-orang kafir, tidak pula kepada orang mukmin. Jadi kalau di mana posisinya? Oleh karena itu, munafik ini zul wajahain. Punya dua wajah. Ya. Ini kawan. Kalau kafir sudah jelas orang kafir. Lah jaleh hitam nete putihnya. Mukmin sudah jelas. Munafik ini yang tidak jelas. Namun demikian Allah sudah membongkar sifat-sifat kemunafikan ini dalam surah Taubah, dalam surah Al-Munafiqun, supaya orang tahu dengan sifat-sifat kemunafikan ini. Agar kita menjauhi sifat munafik ini. Fala minal mu'minin zahiran wa batinan, tidak bersama orang-orang mukmin zahir batin, tidak pula bersama orang kafir zahir batin. A'tu batinahum lil kafirin. Mereka memberikan batin mereka untuk orang kafir, zahir mereka diberikan untuk orang mukmin. Wa hadza a'zamu dhalalin yakdir. Ini merupakan sebesar-besar kesesatan yang nyata. Oleh karena itu Allah katakan, wa may yudlillahu falan tajida lahu sabila. Siapa yang sudah Allah sesatkan, yang Allah telah sesatkan, ya, maka tidak akan dia dapatkan baginya sabila, penolong. Dan ada jalan baginya untuk mendapatkan hidayah. Jika Allah telah sesatkan seorang, tidak ada jalan untuk mendapatkan hidayah. Dan tidak pula wasilah untuk meninggalkan perbuatan itu. Sudah tertutup pintu baginya. Maka di akhir pembahasan saya menyatakan bahwasanya ini merupakan semua sifat-sifat tercela yang wajib kita jauhi. Tadulu, ya, bitanbihiha ala annal mu'minina mutasifuna bididdiha. Bahwa orang-orang mukmin yang hakun, yang benar, mempunyai sifat, yaitu lawan daripada sifat orang-orang munafikin. Kalau tadi mereka beribadah bermalas-malasan, maka orang mukmin tidak, penuh dengan nasyad, rajin, tidak bermalas-malasan. Kalau sekiranya munafikin ini berbuat riya, maka orang mukmin tidak, ikhlas karena Allah. Kalau orang-orang munafikin menyebut Allah itu, mengingat Allah hanya sedikit, maka orang mukmin banyak mengingat Allah. Kalau orang-orang munafikin penuh dengan keraguan, orang-orang mukmin tidak. Dia ada yakin, sudah jelas. Jadi saya mengatakan demikian. Wa annahum la yajahalu ma indahum, ya, dia tidak mengetahui apa yang ada sisi mereka. Wa nasyatuhum fi salatihim, dalam kegiatan mereka, dalam salat mereka juga tidak jelas ibadah mereka, zikir-zikir mereka jauh dari, ya, yang sebenarnya. Wa annahum qad hadahumullahu, kalau orang-orang mukmin Allah tunjuki mereka, Allah taufik, berikan mereka taufik untuk menempuh jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu kita semua, meluaskan wawasan kita, dan menjadikan kita orang-orang mukmin yang bisa membedakan antara orang-orang mukmin atau orang-orang munafikin. Jika sifat-sifat kemunafikan ada pada diri kita, maka harus kita buang secepatnya. Karena sifat munafik ini sangat berbahaya sekali. Termasuk sifat munafikin adalah ragu terhadap kebenaran. Ragu terhadap apa yang Allah turunkan. Ragu terhadap perintah-perintah Allah. Apakah ini
boleh saya jalankan atau tidak, apakah ini membawa kebaikan bagi saya atau tidak. Sedangkan orang-orang mukmin tidak ada keraguan ya padanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.